Setiap detak jantungmu adalah hitungan mundur. Tahu nggak, kematian bisa menjemputmu malam ini juga. Kita harus menyadari bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Dengan menyadari kemampuan kita terbatas itu, kita mau mengungsi kepada Tuhan, kita mau berlindung kepada Tuhan, kita menjadi lebih takut akan Dia. Benar, kita tidak ingin melukai Tuhan. Kita lebih menghormati Dia, kita lebih mengasihi Dia. Rasanya apapun kita mau lakukan, saudaraku. Nah, kita harus terintimidasi dengan perasaan ini. Suatu hari nanti kita pasti menghadap tahta pengadilan Allah. Allah yang mempercayakan kehidupan ini untuk kita jalani sesuai kehendaknya. Hidup ini milik Dia yang dipercayakan kepada kita, bukan hidup kita sendiri. Lihat ini pada umumnya itu hampir semua orang, dia merasa memiliki hidupnya sendiri. Ya, dia mencari kesenangan sendiri, apa yang memuaskan hatinya. Dia mau melangkah kemana dia melangkah, dia mau beli apa dia beli, dia mau buat apa dia buat. Padahal kehidupan itu diberikan kepada kita bukan gratis. Karena kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Dan ini merupakan realitas yang dahsyat. Realitas yang dahsyat. Di mana Tuhan mau hitung-hitungan dengan kita, di mana Tuhan mau berperkara dengan kita. Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Kalau hitungan kita benar dengan Dia, kita di dalam kemuliaan masuk ke rumah Bapa. Tapi kalau kita tidak menghormati, dibuang. Nah, perjalanan waktu hidup kita membawa kita kepada realitas ini. Setiap detak-detak jantung dan denyut nadi kita seperti detik arloji yang memang sekarang masih terdengar. Tapi suatu saat pasti berhenti. Pasti stop. Pasti. Dan semua ini mengisyaratkan bahwa kita seperti terbawa oleh arus air yang sangat kuat. Yang tidak bisa dibendung menuju lautan. Dan lautan itu namanya lautan kematian. Sudah menunggu di sana di Hades orang-orang yang mendahului kita. Dan kita itu antri sebenarnya. Menunggu saat panggilan menghadap Tuhan. Dan itu bisa terjadi setiap saat, saudara. Nah, kok orang tidak takut, saudara? Ayo kita bebenah diri, ya. Saya kira apa yang saya bagikan tidak akan melanggar doktrin manapun. Ayo kita bebenah diri, ya. Ayo siapapun kita, ayo kita bebenah diri. Pada umumnya orang tidak tahu kapan giliran masuk ke dalam peti mati. Semua orang pasti mengetahui realitas ini. Kita pasti mati dan tidak tahu kapan kita mati. Tetapi konyolnya banyak orang tidak memperdulikan hal tersebut. Hal ini nampak atau nyata dari perilaku yang tidak sungguh-sungguh takut akan Allah. Banyak orang tidak memperhitungkan, tidak memperkarakan bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Dan perasaan Allah terhadap dirinya. Kalau saudara ketemu pejabat terhormat, pejabat tinggi, setelah itu kita ketemu ajudannya, kita bisa nanya, apa ya penilaian Bapak pejabat itu terhadap saya ya? Senang loh kalau dinilai bagus. Nah, apa saudara tidak ingin dinilai bagus oleh Allah? Itu nilai abadi. Itu prestasi abadi. Orang lebih senang dinilai baik oleh manusia lain dengan baju, mobil, arloji, atau apapun yang dia kenakan. Tapi tidak pernah mempersoalkan penilaian Allah terhadap dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa memang mereka tidak menghormati Allah secara patut. Dan tidak berlindung kepadanya dari kedahsyatan kekekalan.
dari kedahsyatan kekekalan. Kalau kita bicara mengenai kedahsyatan Allah, kita kaitkan dengan karakternya, kesuciannya, wataknya, pasti kita mempersoalkan kekekalan. Tetapi kalau orang bicara kedahsyatan Allah yang dikaitkan dengan kuasanya, pasti bicara soal mujizat, kesembuhan, berkat jasmani. Kalau kita mau berlindung kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dari masalah-masalah fana, tetapi khususnya dari ancaman kekekalan yang mengerikan, kita pasti berjuang untuk menjadi orang yang berkenan kepadanya. Nah, banyak orang berpikir bahwa saat kematiannya masih jauh, maka mereka kurang peduli terhadap realitas pengadilan Allah, di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya untuk kekekalan itu. Masih jauh. Sama loh anak sekolah yang tidak tekun belajar itu, saudara. Ya, dia tidak akan segera menyelesaikan tugas kalau ujian tidak mulai belajar sejak dini. Nunggu nanti mendekati baru mau. Emang dasarnya bukan karena mau dapat nilai baik, asal bisa menyelesaikan tugas. Oh, Allah tidak bisa diperlakukan begitu. Kalau Anda selalu berpikir masih jauh, kematianmu masih jauh, dan cara berpikir itu berlarut-larut, maka Anda tidak pernah memiliki kesadaran bahwa kematian adalah suatu realitas. Sampai Anda mati baru, ini benar, baru Anda tahu, bisa mati toh? Ya bisa. Nah, orang yang berpikir masih jauh, oh masih jauh, tiba-tiba mati, dia baru menyadari realitas kematian itu. Kalau orang berpikir menunda kematian masih jauh, dia tidak akan bisa menghayati realitas kematian sampai benar-benar dia mati. Anda melihat, dan saya sudah melihat, orang-orang yang sudah berumur rentan, udah uzur, sudah tua, berpikir dirinya masih bisa memperpanjang. Banyak yang begitu, ngotot minta kesembuhan, ngotot minum obat itu, minum obat ini. Jelas mati. Sudah jelas ketetapannya itu. Apalagi kalau memiliki kekayaan yang berlimpah. Ia berpikir bisa menunda kematian. Memang kadang-kadang tindakan medis bisa memperpanjang usia. Saya juga berpikir, wah ini kalau orang tidak kaya ini sudah mati dari dulu. Bisa menunda kematian, tapi tidak bisa membatalkan kematian. Orang bisa menunda tapi tidak membatalkan, mengerti? Masa hidup manusia 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan manusia melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Kebanggaannya adalah kesukaran. Kata kebanggaan itu dalam teks aslinya rohab. Rohab. Yang artinya rohab ini selain kebanggaan juga berarti kekuatan, strength. Juga bisa berarti keangkuhan dan kesombongan atau arrogant and pride, an object of pride. Ternyata ini kata mengandung semacam sindiran, satir. Seakan-akan pemazmur mau mengatakan bahwa setelah melewati perjalanan panjang umurmu, apa sih yang kamu banggakan? Apa sih kekuatanmu? Rohab. Rohab. Seakan-akan pemazmur mau mengatakan, apa sih kebanggaanmu? Aduh, kita takut Tuhan, saudaraku. Seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam kemiskinan di mata Allah, orang-orang seperti itu, ya, maksud saya dengan kesombongan masih jauh mati juga. Aduh, orang-orang seperti itu, orang-orang miskin di mata Allah, akhirnya tidak punya apa-apa. Orang-orang seperti ini sebenarnya telah ditangisi oleh Yesus.
dengan ucapan, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Suatu keadaan yang tragis, sangat tragis. Orang-orang yang mati dalam kemiskinan. Pada umumnya orang takut menghadapi kematian tapi tidak digentarkan oleh kekekalan sehingga tidak mempersiapkan diri dengan baik. Seharusnya realitas kematian yang bisa menjemput kita setiap saat menjadi realitas yang menggetarkan jiwa. Dan oleh karenanya kita bisa belajar takut akan Allah dan berkata, Tuhan, aku berlindung kepadamu. Kenyataannya banyak orang lebih digentarkan oleh banyak perkara di dalam dunia. Seperti kemiskinan, kegagalan karir, khawatir kurang terhormat dan lain sebagainya. Diteror oleh hal-hal ini. Maka dia korbankan takut akan Allah. Dia korbankan kemuliaan Allah. Dia tidak peduli kemuliaan Allah. Dan biasanya orang seperti ini bukan hanya tidak peduli akan Allah, juga tidak peduli siapapun. Dia tidak akan memiliki sikap yang hormat sepatutnya kepada Allah. Saudara, saya kira sebagian saudara harus bertobat hari ini. Harus bertobat. Jangan sampai kesempatan ini berlalu. Saya berharap saudara betul-betul bisa berubah. Mari kita belajar untuk taat. Dan apapun yang kita lakukan, apapun itu dilihat Tuhan. Ayo kita berubah saudara. Begitu tutup mata Anda tidak punya kesempatan lagi ya. Ayo kita berusaha untuk memiliki ranking yang baik. Menjadi yang terbaik, menjadi kelompok yang terbaik di mata Tuhan. Ayo kita berani meninggalkan segala hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ayo kita tinggalkan percintaan dunia. Ayo kita sungguh-sungguh belajar saudara. Kita berusaha saudaraku.